wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Oke, sebelum kita memasuki materi ataupun memulai pembelajaran, siapa di sini yang tidak hadir? Oke, sebelum memulai pembelajaran, coba tengok di bawah meja kalian, adakah sampah? Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk ketua kelas memimpin doanya. Oke, materi kita pada pagi hari ini yaitu akhlak terpuji, yaitu adab kepada orang tua dan guru. Apakah murid-murid di sini masih ingat materi sebelumnya itu membahas tentang apa? Oke, apa? Coba Mbak Sherly sebutkan. Oke, iman kepada kitab Allah dan akhlak terpuji. Nah, keterkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu materi sebelumnya kan membahas tentang dasar keimanan dan nilai akhlak. Di situ yaitu iman kepada kitab Allah mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Dan akhlak terpuji itu seperti contohnya jujur, sabar, dan hormat menjadi bekal sikap. Nah, jadi keterkaitannya materi kemarin dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini yaitu nilai-nilai tersebut diterapkan secara nyata dalam bentuk adab kepada orang tua dan guru. Nah, nilai-nilai itu apa tadi? Yaitu jujur, sabar, hormat. Nah, itu tadi. Sebelum memulai pembelajaran kita, di sini kita bisa melihat video ini terlebih dahulu. Setelah melihat, nanti Ibu minta tolong untuk salah satu murid-murid menyimpulkan video pembelajaran ini. Oke, videonya telah selesai. Nah, di sini Ibu meminta pada anak-anak tolong salah satu simpulkan dari cerita itu tadi, video pendek itu tadi. Baik, kepada Sherly kita persilahkan. Kita ingin keluar rumah, kita sebaiknya bertanya kepada orang tua, cinta mereka. Dan itu kita bertemu guru di jalan, dan persiapan dengan sehat. Oke, beri tepuk tangan dulu pada teman kalian. Sebelum memasuki materi ya, di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini Ibu harap kalian nanti bisa menjelaskan pengertian adab kepada orang tua dan guru itu bagaimana, terus menyebutkan dalil nakli tentang adab, memberikan contoh perilaku adab, dan menjelaskan dampak positif serta membiasakan adab tersebut ya. Jadi di sini bukan hanya materi saja yang kita pakai, tapi kita amalkan materi ini untuk kehidupan nyata kita. Di sini ada pengertian adab. Kepada Ana bisa dibaca. Kemudian adab adalah persoalan baik, tata krama, dan perilaku baik sesuai ajaran Islam dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi adab itu sangat penting ya. Baik kita kepada yang lebih tua maupun yang lebih muda, kita harus beradab, harus menghormatinya. Jangan sampai kita berbicara nada yang tinggi dengan orang yang lebih tua, begitupun dengan yang lebih muda dari kita. Oke, di sini memasuki pengertian adab kepada orang tua dan guru. Untuk Vina, dipersilahkan untuk membaca. Adab kepada orang tua adalah sikap hormat, patuh, dan berbuat baik kepada ayah dan ibu. Sedangkan adab kepada guru adalah sikap menghormati, mendengarkan, dan menaati nasihat guru. Oke, terima kasih. Jadi pengertian adab kepada orang tua dan guru itu adalah sikap hormat, patuh, dan berbuat baik kepada ayah dan ibu. Jangan sekali-kali kita berbuat jahat kepada mereka, karena mereka lah yang membesarkan kita, merawat kita dari kecil juga kita besar
adab kepada guru yaitu sikap menghormati, mendengarkan, dan menaati nasihat guru. Selama nasihat itu baik, kita harus terapkan dalam kehidupan kita. Jangan ketika guru menasehati yang baik, kitanya acuh tak acuh. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh ya anak-anak. Terus di sini ada dampak positif membiasakan adab. Kepada Nuzul bisa dibaca. Dampak positif membiasakan adab. Yang pertama, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua dalam orang tua dan guru, yang ketiga mendapat keberkahan ilmu, terus yang keempat membentuk akhlak mulia, dan yang terakhir hidup bersama. Nah, jadi di sini juga banyak ya dampak positif dari kita membiasakan adab terhadap orang tua dan guru. Di sini kita mendapat ridho Allah, kita disayang orang tua dan guru kita. Karena apa? Karena kita hormat, patuh kepada mereka dan mendapat keberkahan ilmu. Ini mendapat keberkahan ilmu dari siapa? Dari guru. Karena guru itulah yang telah memberikan ilmu kepada kita, membentuk akhlak yang mulia dan hidup lebih harmonis ya. Nah, sebelum membahas pada kesimpulan, Ibu izinkan anak-anak untuk bertanya, barangkali ada yang kurang paham dengan materi yang Ibu sampaikan tadi. Baik, Aulia ingin bertanya apa? Oh, pertanyaan yang bagus. Beri tepuk tangan dulu kepada teman kalian yang telah bertanya. Nah, jadi pertanyaan dari Aulia itu tadi, apa perbedaan antara adab kepada guru dan adab kepada orang tua? Nah, di sini adab kepada orang tua itu menekankan pada sikap berbakti, taat, dan menyayangi karena mereka yang merawat dan membesarkan kita. Sedangkan adab kepada guru lebih pada menghormati, dengarkan, dan menghargai ilmu yang diberikan. Jadi keduanya itu sangat penting dan bagus untuk diterapkan dan sangat-sangat dianjurkan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, adakah lagi pertanyaan atau anak-anak sudah paham? Sudah, Ibu. Nah, sebelumnya Ibu akan memberi tugas di mana di sini akan terbagi dua kelompok, di mana masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 orang. Di sini Ibu minta kepada anak-anak untuk membuat cerita pendek dari adab terhadap orang tua dan guru. Nah, di sini Ibu memberi waktu kalian 5 menit untuk menjawab tugas dari yang Ibu berikan. Baik, adakah kesulitan untuk menjawab soal yang telah Ibu berikan tadi? Ya, itu jadi anak-anak diminta untuk membuat cerita pendek di kehidupan sehari-hari tentang materi yang telah kita pelajari itu tadi, adab kepada orang tua dan guru. Bisa dipahami? Sudah, Ibu. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Ibu. Baik, Ibu minta kepada salah satu kelompok untuk maju ke depan, menjelaskan atau membacakan cerita pendek yang telah kalian buat. Baik, kepada kelompok 2, bisa perwakilan 2 orang untuk maju membacakan cerita pendek yang telah kalian buat. Ayo cepat kalian maju sana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rani melihat ibunya kelelahan setelah bekerja seharian. Namun, ia malas bermain
Sudah? Sudah Ibu. Baik, beri aplaus dulu pada teman-teman kalian. Di sini kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adab kepada orang tua dan guru adalah kewajiban dalam Islam yang harus dibiasakan setiap hari. Dengan beradab, kita akan menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, minggu depan kita akan mempelajari materi tentang adab kepada teman dan lingkungan sosial. Di sini keterkaitan materi kita pada pembelajaran hari ini yaitu adab kepada orang tua dan guru dengan materi yang akan datang yaitu adab kepada teman dan lingkungan sosial, di mana murid diarahkan untuk saling menghargai teman, bersikap sopan di masyarakat, dan menjaga hubungan sosial. Nah, keterkaitannya itu apa? Adab kepada orang tua dan guru itu menjadi latihan dasar, lalu diperluas ke hubungan sosial yang lebih luas. Nah, sebelum menutupnya, Ibu ada tugas pada anak-anak. Ibu minta setiap anak untuk, ini PR ya, Ibu minta untuk membuat poster tentang pembelajaran hari ini, yaitu poster adab kepada orang tua dan guru. Apakah bisa dipahami? Alhamdulillah, anak-anak Ibu sudah paham. Baik, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafadzkan hamdalah bersama. Kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Apabila ada salah kata, Ibu juga mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, Allahul mu'afi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.